Nah, memang bansos apa saja yang mulai disalurkan saat masa kampanye pemilu yaitu di Januari hingga 14 Februari 2024 ini. Kita akan lihat ya, bantuan sosial di tahun 2024 pada awal Januari hingga Februari apa saja yang mulai disalurkan. Next, kita akan lihat ada berapa, ada 5. Setidaknya dari data kami ada 5 bansos yang mulai disalurkan pada Januari 2024. Tapi ingat ya, ini adalah mulai disalurkan. Jadi ada tahapan-tahapannya, nanti saya akan bahas. Ada 5 BLT El Nino ini sudah dimulai dari tahun lalu, bansos beras, PKH, BPNT, dan juga program Indonesia Pintar. Next kita akan lihat satu persatu mengenai bansosnya. Kita akan lihat BLT El Nino. Ini dimulai dari November kemarin. Alasannya adalah sebenarnya karena banyak keluarga yang terdampak dari kekeringan yang terjadi. Kita ketahui bahwa El Nino ini berlangsung cukup panjang sehingga kekeringannya juga panjang, harga berasnya naik. Dan untuk menutupi kenaikan tersebut diberikanlah Rp400.000 per keluarga penerima manfaat. Nah kemudian karena BMKG memprediksikan bahwa El Nino ini masih berlangsung setidaknya hingga Maret hingga April nanti, makanya dilanjutkan hingga Maret 2024. Ini hanya bagian terdampak kekeringan. Next selanjutnya kita akan lihat bansos yang kedua yaitu bansos beras. Ini sejak Maret 2023. Ini untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat COVID-19. Periode 1 dari Maret hingga Mei, kemudian ada evaluasi. Dari evaluasi ternyata dilanjutkan September hingga Desember 2023, kemudian dilanjutkan hingga dari Januari hingga Maret 2024. Bansos beras ini diberikan 10 kg kepada setiap keluarga. Jadi kalau tadi BLT El Nino ini ditransfer, kalau ini diberikan berasnya 10 kg per keluarga. Selanjutnya kita akan lihat bansos yang diberikan, ada ini bansos PKH. Bansos PKH ini sebenarnya bukan bansos yang baru dimulai pada era Joko Widodo ya, karena sejak 2007 yang lalu memang dilakukan 4 tahap. Jadi sejak 2007 dilakukan 4 tahap, yaitu Januari, Maret, kemudian tahap kedua ada April, Juni, kemudian tahap ketiga ada Juli, September, kemudian Oktober dan Desember. Ini sebenarnya adalah salah satu program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan yang harus digarisbawahi, bantuan seperti ini memang adalah mandat konstitusi. Lanjut kita akan lihat, dan ini juga ditransfer ya bansos PKH ini. Kemudian kita akan lihat bantuan pangan non tunai. Ini sebenarnya bukan barang baru juga, ini adalah transformasi dari bansos rastra. Ini beras sejahtera. Pada dulu sebelum diubah, ini diberikan berasnya. Namun kemudian diubah, dilakukan transformasi menggunakan kartu, ditransfer setiap tanggal 25 setiap bulannya. Ditransfer langsung ke rekening dan hanya dapat ditukarkan beras atau telur. Jadi tidak bisa diambil tunai. Dan selanjutnya terakhir yang mulai didistribusikan di bulan Januari yaitu program Indonesia Pintar. Ingat kartu Indonesia Pintar ini adalah programnya, itu kartunya. Program Indonesia Pintar sejak 2014 ini memang program Joko Widodo, dan setiap tahunnya memang ada 3 tahap. Dimulai memang dari bulan Januari ke April, kemudian Mei, September, Oktober, dan Desember. Ini juga ditransfer langsung ke rekening dan digunakan untuk membantu para pelajar memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang menjadi polemik adalah apakah masa kampanye ini tidak masuk dalam evaluasi pemberian kebijakan bansos ini. Kita akan bahas karena penyaluran bansos saat masa kampanye pemilu ini dikhawatirkan ditunggangi, riskan dipolitisasi, kemudian riskan juga menguntungkan salah satu paslon. Benarkah demikian? Itu pertanyaannya. Nah, makanya akan saya bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, Vivayoga Mauladi, Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Sujono, dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Ini awal mulanya karena Todung Mulya Lubis
mengatakan ada usulan untuk menunda karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Namun Todung Mulya Lubis ini sudah meralat pernyataannya. Kita dengarkan dulu bersama Bapak-Bapak. Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah bansos itu uang rakyat yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini. Dari kubu Ganjar Mahfud salah satu yang tegas untuk jangan sampai ditunda bansos ini adalah Pak Hasto. Saya mau tanya ke Pak Nusirwan, jadi Todung ini sudah berkomunikasi dengan PDIP, makanya akhirnya meralat pernyataannya, begitu ya Pak? Atau seperti apa? Ya sebetulnya itu dua-duanya maknanya, maksudnya adalah karena yang pertama bantuan sosial itu tadi sudah dijelaskan, sudah berlangsung, sudah sekian kali, sekian tahun sebelum ini sudah berlangsung. Dan kebetulan pada periode yang sekarang ini memasuki masa pemilihan umum, memasuki pemilu. Maka dari TPN Pak Todung Mulya Lubis mengingatkan sebetulnya untuk jangan sampai hal-hal tersebut bisa berimplikasi kepada tujuan-tujuan politis. Kemudian Pak Hasto tegas menyampaikan bahwa karena kami ini sangat taat konstitusi. Di situ tercantum bahwa fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itu sebetulnya bantuan sosial ini merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya melalui pemerintah. Jadi satu hal karena memang konstitusi tadi Mbak Sasa sudah menyampaikan ini mengikuti konstitusi sudah benar. Yang kedua harus diingat bahwa ini adalah sumber pembiayaannya dari pemerintah. Jadi bukan personal ya, bukan pejabat pemerintah, bukan yang memimpin dan sebagainya. Ini adalah pembiayaan dari pemerintah dan setelah melalui persetujuan bersama-sama dengan DPR. Ini prosedur, ini adalah semua sudah memahami. Jadi mohon maaf, tadi kami juga mendengar dari Ketua Umumnya Pak Yoga, ini masa apa dan sebagainya ya, apa dari mana. Ini adalah kewajiban negara, Mas. Dan ini sumber pembiayaannya adalah dari pemerintah. Apakah itu DPR-nya Pak Yoga atau presidennya siapa dan sebagainya, itu tidak terkorelasi. Ini menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawabnya pemerintah yang dalam melaksanakannya. Dan sumber pembiayaannya tentu harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak tepat ya Pak Nusirwan kalau dikatakan bahwa bansos ini dari Jokowi, seperti yang Pak Zulhas bilang ya. Saya mau langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini Pak dibilang bansos dari Jokowi saat sedang memberikan bansos memang pada saat itu. Apakah ini bisa dinilai juga sebagai salah satu kampanye terselubung dan tadi juga menjawab apa yang dikatakan Pak Nusirwan bahwa tidak tepat ini dari Jokowi? Tidak ada politisasi bansos. Saya rasa masyarakat sudah cerdas bahwa bantuan sosial itu adalah amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kemudian masuk di Undang-Undang APBN, sudah diketok palu antara DPR RI dengan pemerintah. Seluruh bantuan sosial itu adalah menjadi bagian dari amanat konstitusi yang berasal dari uang rakyat berupa pajak atau dari penerimaan negara bukan pajak. Justru kami ingin menyatakan bahwa ketika ada narasi-narasi yang negatif bahwa negara tidak hadir, di mana ada pemerintah tidak hadir, kita ingin menunjukkan bahwa di tahun 2023, Mbak Sasa, ada 1.060 triliun untuk bantuan perlindungan sosial.
itu sudah diamanatkan di undang-undang dan menjadi bagian dari program pemerintah. Kita ingin memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa negara itu hadir. Cuma kadang-kadang di beberapa kutipan, kemudian gaya-gaya bahasa pada waktu kampanye terkesan lebih sederhana, ada yang memakai bahasa hiperbola berlebihan, ada yang Contohnya berulang-ulang apa, Pak? pleonasme atau personifikasi. Misalnya, ini bantuan dari Pak Jokowi. Maksudnya itu bantuan dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu kan bahasa-bahasa yang ada di lapangan. Jadi yang dimaksud Pak Zulhas bukan dari Jokowi gitu, Pak. Yang dimaksud oleh Pak Zulhas ini bukan dari Jokowi sebenarnya. Ya, yang dimaksud itu adalah pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintahan Pak Jokowi yang punya kewenangan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Terkadang bahasa-bahasa kampanye itu menggunakan gaya bahasa yang bermacam-macam. Tapi intinya bahwa, satu, kita TKN taat konstitusi. Dua, tidak ada politisasi bansos. Karena bansos ini ada mungkin sejak zaman Bu Megawati, Pak SBY, dilanjutkan dengan sekarang. Dan siapapun yang nanti terpilih, saya meyakini bansos ini juga akan terus dilanjutkan. Nah, yang keempat, ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat, bahwa misalnya dari paslon yang lain juga bisa memberikan penjelasan bahwa bansos ini adalah uang dari rakyat, untuk rakyat, dan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan Pak Jokowi untuk memberikan mandat bahwa mereka itu hadir. Pemerintah hadir, negara hadir di tengah-tengah masyarakat, dan Baik, Pak Yoga. ini untuk melawan narasi-narasi yang negatif yang mengatakan bahwa negara tidak hadir. Sebelum tadi Pak Zulhas menyatakan bahwa Jokowi yang memberikan bansos, Pak Zulhas juga menyatakan mengenai dapat kertas 5, satu untuk presiden capresnya, mau memilih siapa di sini presidennya. Apakah itu bukan narasi kampanye terselubung? Padahal saat itu momennya adalah memberikan bansos dari pemerintahan Joko Widodo. Ya, tidak narasi terselubung, itu narasi itu adalah kampanye dari Partai Amanat Nasional yang memberi penjelasan kepada konstituennya bahwa proses pemilu itu ada 5 kertas suara, dan program-program pemerintahan Jokowi ini banyak, ada infrastruktur, jalan, ada bansos yang harus diteruskan. Jadi tidak ada yang terselubung, semuanya serba terang, dan kami juga menyatakan bahwa masyarakat juga tahu bahwa yang namanya bansos itu adalah diambilkan dari uang pajak yang nanti dikembalikan kepada mereka. Kita ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa negara hadir. Apalagi ini mensosnya ini dari PDI Perjuangan sendiri. Justru juga harus berterima kasih dong sama kami, menjelaskan bahwa ini ada program sosial dan menghilangkan narasi-narasi negatif bahwa negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir. Nah, narasi itu yang ingin kita lawan dengan memberikan bukti bahwa bansos ini ada. Seharusnya dari paslon yang lain, kalau masih menginginkan bansos ini ada, juga harus bernarasi seperti itu. Baik, Pak Yoga. Pak Trubus, tadi dari Pak Nusirwan dan Pak Yoga memastikan bahwa sebenarnya tidak ada nih dipolitisasi. Tapi kan ini pada saat kampanye, kalau dari pengamatan seorang analis kebijakan publik sebenarnya presidennya seperti apa sih? Apakah memang terkadang ini ada kampanye terselubung dalam memberikan bansos? Terlebih tadi sudah disebutkan ya, mensosnya dari PDIP, kemudian presidennya Joko Widodo. Walaupun tidak dipolitisasi, apakah kemudian sebenarnya menguntungkan bagi partai politik dan juga para paslon? Ya, kalau dalam pandangan kebijakan publik sebenarnya ini ada persoalan ya, di mana kemudian pembagian bansos itu sendiri memang rentan ditempeli kepentingan-kepentingan politik gitu loh. Karena apa? Karena di situ memang ada upaya untuk menggiring yang namanya politik itu kan persaingan ya, demokrasi itu kan pilihan, sehingga bagaimana kemudian publik digiring untuk memilih salah satu calon. Karena itu melalui bansos inilah kemudian saya melihat bahwa meskipun tidak diakui secara terbuka, di situ
ada kepentingan-kepentingan yang bermain, terutama kepentingan politis, diarahkan publik untuk memahami, meskipun tadi dikatakan bahwa publik sebenarnya sudah cerdas, sudah dewasa, tetapi juga perlu diketahui bahwa publik ini kan sifatnya dinamis, cair. Karena itu makna yang terkandung di dalam pemberian bansos itu lebih mengarah kepada kepentingan politik sesungguhnya. Yang kedua bahwa memang publik itu sendiri membutuhkan, karena ini memang sudah merupakan program lama, apalagi dari 5 program bansos itu, 2 diantaranya memang itu sebelum pandemi COVID sudah ada, tetapi kemudian di sini diselundupkan kepentingan-kepentingan politik dengan narasi-narasi, terminologi-terminologi yang seolah-olah bahwa itu dari person-person tertentu, tentu dalam hal ini karena selalu menyebut nama Pak Jokowi, selalu menyebut nama Mensos gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi kemudian ketika ada persaingan politik saat ini karena temanya tempat kampanye, sehingga itu digunakan gitu, dan itu sah saja karena tidak melanggar aturan. Karena itu bagaimana kemudian namanya politik itu kan mempengaruhi agar publik itu dianggap supaya cerdas gitu ya, memilih mana yang paling berbobot, mana yang paling bermanfaat untuk dirinya. Nah, tentu publik sebagian sudah paham maksudnya maknanya kemana ya kan, tentu karena ini disebut-sebut dari awal memang programnya Pak Jokowi, tentu arahnya ke Pak Jokowi, tetapi kebetulan ini Pak Jokowi punya anak yang sedang berkontestasi. Nah, ini kan kemudian publik juga memaknai bahwa ini ada persoalan di mana kemudian dalam pemberian bansos ini seolah ditempeli hal-hal kepentingan yang sifatnya untuk pemilihan. Yang ketiga memang selama ini kan persoalan bansos itu berputar-putar persoalan data, persoalan pola penyaluran, dan disinilah kemudian menurut saya memang pola penyaluran itu sendiri menjadi problem, di mana kemudian ketika masyarakat kita tidak semuanya istilahnya punya rekening, maka digunakanlah yang disebut non tunai gitu. Nah, non tunai ini kemudian juga dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu, pihak-pihak tertentu secara politis. Sekali lagi bahwa itu tidak melanggar aturan dan itu sah-sah saja, dan itu sebagai upaya tentu dilakukan dengan cara-cara yang fair. Yang penting adalah bagaimana kemudian kalau upaya-upaya misalnya disampaikan agar di stop, agar ditunda, ini perlu ada solusi gitu. Nah, karena itu menurut saya memang harus ada aspek transparansi yang diprioritaskan di situ, di mana kemudian ketika membagi itu harusnya ada dari tim masing-masing, entah TKN, TKD, dari masing-masing itu ada di situ, sehingga ada keterbukaan saling menyaksikan ketika pembagian itu berlangsung, Mbak. Baik, Pak Trubus. Kita akan membahas hal itu lebih lanjut, tapi saya mau ke Pak Nusirwan mengenai ditempeli kepentingan politik Jokowi, kemudian Jokowi anaknya berkontestasi. Ini harus dijawab oleh Pak Nusirwan dulu, namun Pak Nusirwan jawabnya usai jeda, karena kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan hadir lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia. Kami sedang membahas mengenai polemik bansos pada saat masa kampanye. Apakah dapat menguntungkan salah satu paslon? Tadi sebelum jeda, yang terakhir memberikan pernyataannya adalah Pak Trubus. Pak Trubus sempat mengatakan bahwa ada potensi sebenarnya bansos-bansos ini ditempeli dengan kepentingan politik. Dan bansos ini begitu erat dengan Jokowi, walaupun tadi sudah dibantah bahwa ini bukan dari Jokowi, tapi ini pemerintahan Jokowi. Kita langsung lihat saja datanya. Ini kami memiliki data dari LSI. Ini terlihat kepuasan terhadap kinerja Presiden ini tinggi, 76%. Dari mana kepuasannya? Kita akan lihat. Alasan puas, 3 teratas. Memberi bantuan, membangun infrastruktur, kinerjanya bagus. Memberi bantuan, bansos adalah salah satunya tentunya. Banyak bantuan namun bansos salah satunya 33,4%. Dari 76% yang puas, begitu besar sehingga persepsi masyarakat bahwa bansos memang dari Jokowi ini begitu besar. Nah, kita akan langsung ke Pak Nusirwan nih. Pak Nusirwan, gimana Pak melihat data tersebut dan juga tadi pernyataan dari Pak Trubus, memang sebenarnya
rentan berpotensi ditempeli kepentingan-kepentingan politik, apalagi pada saat kampanye? Tentu bahwa kalau perkara rentan ditempeli itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dengan berbagai pertimbangan mau berbagai narasi apapun, dalam suasana memasuki masa pemilu Pak Trubus, itu sudah pasti akan ada upaya, ada usahe, bahasanya begitu, bahasanya Pak Yoga itu begitu. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan bahwa tadi saya ingat sekali narasi yang disampaikan Pak Ketumnya Pak Yoga. Jalan tadi berapa jam, sekarang 4 jam. Saya gembira juga dengan pengakuan tersebut karena bagaimanapun pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu kami mengusung. Kami memilih menunjuk Pak Jokowi menjadi presiden. Dan pada waktu itu tahun 2019 saya tidak usah jauh-jauh sampai 2014 sehingga apa yang kami partai PDI Perjuangan bersama pengusung yang lain menunjuk Pak Jokowi ternyata tidak salah sehingga kepuasan publik itu begitu tinggi. Sehingga kalau sekarang bagaimana kalau misalnya itu apakah tidak ada kemungkinan untuk calon yang lain saat ini nanti 2024 akan memanfaatkan, ya tentu melihat siapa yang ditunjuk. Tentu kemampuan masing-masing Pak Yoga dengan saya mungkin tidak akan sama gitu. Meskipun mungkin saya menunjuk Pak Yoga begitu, tidak ada kapasitas dan track record rekam jejak, tentu pilihannya berdasarkan tersebut. Dan pada saat itulah 2019 kita menunjuk Pak Jokowi untuk kembali memimpin di Republik ini menjadi presiden dan hasilnya kepuasannya seperti yang tadi disampaikan oleh banyak pihak ya, termasuk data dan sebagainya. Tapi kelanjutannya tentu karena bukan Pak Jokowi lagi besok, yang lain gitu ya, tidak bisa kita mengidentikan besok sama dengan yang sekarang. Nah itu saja yang perlu kami, ini logika tentu bisa dipahami dan kita tidak bikin-bikin, tidak buat-buat, itulah proses demokrasi dan kemudian juga kami hanya ingin mendudukkan. Bansos sangat sepakat dengan apa teman-teman sampaikan, Mas Hasto sudah menegaskan ini konstitusi. Baik. Kami hanya ingin menentukan positioningnya saja. Sumber pembiayaan ini memang tugasnya negara, tugas pemerintah untuk melindungi. Baik, Pak Nusirwan. Ya, saya mau. Jadi ya. Jawaban saya tentu sudah menjawab pertanyaan Anda bagaimana. Saya tidak akan membantah kalau misalnya benar, nggak akan lah itu dimanfaatkan untuk pemilu. Itu tidak mungkin dan tidak perlu dibahas. Itu upaya itu kan akan ada begitu. Baik, upaya itu akan ada, bansos ini erat dengan Jokowi. Kita tidak bisa membantah juga karena fakta anaknya Joko Widodo, anak sulung Joko Widodo saat ini berkontestasi menjadi pendamping dari calon presiden nomor urut 2. Pak Yoga, gimana memastikan bahwa ini nggak akan didompleng bansosnya? Ya, setiap program pemerintah yang memberikan trickle down effect dan nilai positif itu kalau kemudian ditempeli dengan kepentingan politik sesuai dengan koridor hukum, saya rasa masih wajar itu, asalkan ya proses-prosesnya itu dilalui secara konstitusional dan tidak melanggar hukum gitu. Nah, sebenarnya kan kalau presidennya dari kader PDI Perjuangan, mensosnya dari kader PDI Perjuangan, itu sangat akseleratif apabila menarasikan secara masif bahwa bansos ini adalah program pemerintahan Pak Jokowi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya melalui program-program di mana tahun 2023 aja 1.060 triliun seluruhnya khusus untuk bantuan perlindungan sosial. Ini kan sesuatu yang positif. Nah, kemudian apakah nanti akan mempengaruhi nilai elektoral apa tidak, itu relatif. Relatifnya itu soal pilihan tergantung kepada
prinsip demokrasi dalam proses pemilu, yaitu one person, one vote, one value, yang berlangsung secara rahasia. Setiap di bilik suara, kita tidak mengerti apa pilihan mereka. Yang bisa kita katakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini telah berkontribusi secara positif untuk bisa bertanggung jawab menaikkan harkat dan martabat masyarakat serta bangsa Indonesia di tengah narasi-narasi yang negatif bahwa pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir, rakyat ditelantarkan. Kita ingin memberikan narasi positif, ini loh ada bansos gitu loh. Jadi sebenarnya program untuk membuat proses penyedaran politik rakyat dengan bansos itu konteksnya seperti itu. Kalau kemudian dalam bahasa kampanye yang menggunakan gaya bahasa yang personifikatif, yang pleonasme, yang hiperbol, itu saya rasa hal yang biasa karena seluruh gaya bahasa tiap orang itu karakternya berbeda-beda. Jadi tetapi seharusnya intinya bisa bahwa saling sama-sama diuntungkan ya dari sama-sama diuntungkan. baik. Jadi kan ini kan program pemerintah ini kan bersifat netral dan ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Cuman dari TKN itu ingin melawan narasi-narasi yang negatif bahwa negara tidak hadir, Baik. pemerintah tidak hadir. Ini kan ada, Hanya itu ini yang kalau perlu tadi, dijelaskan. baik, PAN sudah sepakat sama-sama diuntungkan, PDIP sepakat sama-sama diuntungkan? Ini urusannya bukan untung sama rugi, tapi ini kewajiban berdasarkan konstitusi. Jadi pertanyaannya Mbak Sasa nggak tepat kalau mengarahkan kepada untung. Masa kepada rakyat kok dihitung untung rugi? Itu sudah harus dikoreksi. Jadi yang harus ditempatkan itu adalah positioningnya dahulu. Baik. Ini adalah entah konstitusi. Sumber pembiayaannya dari mana? Ya dari negara melalui pajak dan sebagainya. Berarti tidak sepakat ya, berarti tidak sepakat ya dengan sama-sama diuntungkan tadi ya? Mbak, kalau tidak sepakat salah juga Anda menyimpulkannya begitu. Kan saya boleh mengkoreksi. Betul. Ya. Baik. Silakan, lanjut. Baik, terakhir ke Pak Trubus. Pak Trubus tadi mengusulkan bahwa sebenarnya penyaluran bansos ini harus ditemani oleh seluruh tim. Satu, secara aturan apakah itu memungkinkan? Kedua, bansos setidaknya 5 bansos tadi, 4 ini ditransfer Pak. Bagaimana kemudian transparansi itu bisa diawasi dengan baik? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik sebenarnya sangat mudah, Mbak. Dalam arti untuk transparansi itu kalau yang sifatnya non tunai tentu itu sudah bisa diamati langsung, ya kan, langsung kepada masyarakat penerimanya. Tetapi kalau yang tunai tentu itu bisa dicek dari rekening maupun penerimanya juga, karena sesungguhnya kan ada kesamaan di situ, Mbak. Kesamaan dalam konteks penerima manfaat kan gitu. Dari adanya penerima manfaat itulah kemudian secara terbuka, secara akuntabel itu bisa dilihat sejauh mana sesungguhnya peran-peran daripada masing-masing istilahnya bansos itu sendiri dan berkelindan dengan ini TKN ataupun TKD ataupun pihak-pihak yang terkait dalam persaingan kampanye ini ikut terlibat gitu loh, Mbak. Itu yang penting karena selama ini sebenarnya presiden harusnya ketika ini rame-rame seperti ini ada usul seperti bukan kemudian yang lain seolah nih sayanya kok yang dari PDI Pak Todung terus minta maaf, harusnya ini tetap lanjut. Menurut saya dalam hal ini sebagai bentuk evaluasi. Jadi harusnya presiden memanggil kepada 3 calon presiden itu untuk duduk bersama menyampaikan persoalan terkait dengan bansos ini sehingga bansos ini tidak di tingkat lapangan atau di tataran bawah di akar rumput itu tidak menjadi ajang jadi politisasi gitu. Jadi dijelaskan secara transparan terbuka sehingga masing-masing memperoleh proporsi yang benar dan di mana masyarakat artinya masyarakat penerima masyarakat miskin ini tidak dijadikan istilahnya itu korban daripada politisasi itu sendiri, Mbak. Berarti itu ketiga tim pasangan calon ini harus siap sama-sama mengawal ya Pak daripada meributkan potensi politisasi ini. Iya, betul. Jadi sama-sama dialog lah. Jadi dialog duduk bersama, ada brainstorming sehingga nanti kalau misalnya ini harus ditunda misalnya harus ditunda Januari yang harusnya terima Februari.
Nah, itu ada apa solusinya? Apakah diambilkan dari CSR? Sementara karena itu sama-sama dari APBN, kalau dari APBN kan menimbulkan pro kontra kepentingan di situ Baik, Pak bermain Trubus. karena APBN. Ya, Baik, jadi Pak Trubus, berarti ini dari adalah swasta kan bisa gitu ya. salah satu masukan ya kepada tim Ya. pasangan calon, ketiga tim pasangan calon. Di sini saya ada dua, ada dari tim 03 dan juga 02. Siap ya Bapak-Bapak untuk ikut mengawal seperti yang tadi disarankan oleh Pak Trubus. Singkat saja, Pak Nusyirwan, lalu Pak Yoga. Ya, kalau ini klasifikasinya sudah tingkatan negara, tingkatan pemerintah, tentu menjadi pembelajaran bagi semua pihak, rakyat termasuk yang nonton TV ini, bagaimana melaksanakan program-program pemerintah. Tidak hanya bansos, program yang lain juga demikian. Baik. Menjadi ukuran. Jadi ukurannya itu tidak hanya soal puas, senang, dan sebagainya, tapi apakah itu dilakukan, dijalankan dengan benar, profesional, terbuka, tertib, dan tidak ada muatan apa-apa. Nah, itulah yang namanya Terima kasih, karena saya harus ke Pak Nusyirwan. Baik, singkat saja Pak Nusyirwan, siap untuk mengawal bansos ini daripada berdebat mengenai politisasi? Ya, kalau debat Pak Yoga, itu kan karena mohon maaf Pak Nusyirwan, mohon maaf saya keliru, Pak Yoga. Ya, setiap program pemerintah harus dikawal, dimonitor, dan dievaluasi bukan saja oleh seluruh partai politik masyarakat, tapi juga seluruh kekuatan civil society. Baik. Dan bansos ini harus dimonitor, dikawal oleh seluruh stakeholder yang ada di Republik ini agar apa? Agar penerapan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tidak sia-sia, tidak dikorupsi, itu adalah menjadi bagian penting di dalam implementasi bansos untuk kepentingan rakyat yang sejahtera. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Pilihan Indonesia. Ada Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, dan juga pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum.